Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif, yaitu teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwald 1968 dan Petty, Ostrom dan Mrak 1981. Dalam Baron dan Baimi memusatkan perhatiannya pada analisis respons kognitif, yaitu suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan oleh orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi. Teori ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Kedua, ada elemen kognitif. Teori ini percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan stimulus, yakni suatu proyek atau objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu diproses mengatur pengalamannya ke dalam aktivis untuk mengetahui kognitif. Struktur kognitif. Menurut teori ini, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Teori ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognitif. Fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi antara lain: satu, memberikan pengertian pada kognitif baru. Menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognitif membentuk atribut-atribut tertentu tergantung pada bagaimana ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Dua, menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognitif saja, tetapi dapat pula memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi yang berupa perasaan, misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada implementasi teori belajar kognitif. Dalam proses belajar mengajar diperlukan cara yang tepat untuk mendapat hasil belajar yang maksimal. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori dalam proses pembelajaran. Yang satu, pengalaman tilikan. Kedua, pembelajaran yang bermakna. Tilikan bisa disebut juga pemahaman, mengamati dalam proses belajar. Hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek. Pembelajaran yang bermakna. Dalam ini unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Selanjutnya ada penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Ada 4, yaitu yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan.